Ada yang masih bingung? Sampai sini kalau masih bingung, bisa disampaikan ya. Nanti saya ulangi lagi juga nggak apa-apa. Ada yang masih bingung, Saya izin teman-teman? tanya, Silakan, Mbak. itu untuk yang selat bawah itu hasilnya harus nol ya Bu, walaupun kita menghitung MDR ya, mendekati Nggak nol harus Bu. nol. Nggak harus nol. Jadi tergantung aja nanti hasilnya berapa. Yang penting kita kan gini. Jadi teman-teman itu kan udah dikasih bebannya berapa, udah dikasih apa namanya dimensinya dan lain sebagainya dan letak tendonnya seperti apa. Teman-teman itu tinggal menghitung nanti kira-kira tegangan yang ditimbulkan itu berapa sih. Nah, kita cuma mau tahu itu. Tapi kalau misal teman mendesain dalam artian teman-teman kalau mendesain biasanya kan misal teman-teman mau bikin gedung pakai beton prategang. Nah, berarti teman-teman kan cuma tahu bebannya, udah cuma tahu bebannya aja. Berarti teman-teman kan harus mendesain pakai dimensi berapa, terus tendonnya digimanain, terus dan lain sebagainya gitu ya. Kita cuma tahu bebannya aja. Nah, kalau mendesain, nanti teman-teman hasil desain teman-teman di cross check. Kalau beton prategang jangan sampai positif. Karena kan prategang ya, pratekan seperti yang udah kita bahas di materi pertama, itu harus semuanya mengalami tekan. Jadi jangan sampai nilainya ada tariknya. Boleh tarik tapi kecil sekali. Gitu ya. Nah, itu kalau mendesain. Tapi di soal ini teman-teman cuman udah dikasih semuanya kan, udah dikasih dimensi, udah dikasih beban. Teman-teman tinggal cross check aja. Nanti kira-kira si elemen ini tegangannya berapa. Sudah gitu aja. Jadi nggak sampai nanti harus mendekati nol, harus negatif, nggak seperti itu. Mungkin teman-teman dikasih suatu kasus, tapi tiba-tiba hasilnya positif, kasusnya sama seperti ini. Jadi dikasih dimensi, dikasih posisi tendon udah diketahui, dikasih bebannya udah diketahui. Teman-teman diminta cuma nge-cross check tegangannya aja. Oh ternyata tegangannya ada positifnya. Ya udah nggak apa-apa karena memang hasilnya seperti itu. Tapi kalau disuruh mendesain, gimana caranya teman-teman bikin dimensi yang jangan sampai nilainya ada positifnya. Jelas ya, Mbak Fabila ya? Iya Bu. Oke. Oke, sekarang kita bahas. Ada yang sudah teman-teman sampai MDL? Mbak Fabila udah sampai mana, Mbak? Sudah Bu, tapi PPA-nya saya salah Bu. Oh, salahnya di nilai apa? Itu Bu, saya kan kilonewton per milimeter kuadrat, itu satuannya belum saya ubah. Oh, salah di satuan ya. Iya Bu. Oke. Ini saya pakai itu ya, kilonewton per meter. Jadi teman-teman ngikutin pakai kilonewton per meter. Ini ya, diketahui soalnya seperti ini. Nah, kita tulis aja biar gampang. Jadi P 2000 kilonewton. Terus dimensi, terus saya tulis D aja ya, dimensi itu karena saya mau jadikan kilonewton per meter tegangannya nanti, berarti langsung saya ubah ke meter ya. Jadi 0,3 terus tingginya 0,65. Terus langsung saya hitung luasannya dikalikan 0,195 meter pangkat 2. Habis gitu saya tulis juga panjang bentang, saya pakai 12 aja ya, ngebahas yang punya Mbak Malinda tadi. B ini bentang 12 meter. Terus QLL, live load atau beban luar, diketahui 12 kilonewton per meter.
Terus ini diminta pakai berat sendiri, berarti kita harus ngitung berat sendiri. Ini berarti QDL ya. QDL. Nah, tadi udah disampaikan, kalau caranya ngitung berat sendiri itu adalah luasan dikalikan berat jenis. Jadi ini luasan 0,195 dari sini, ya. Terus dikalikan berat jenis 2.400 kg per apa tadi ya? Per meter kalau nggak salah. 2.400 kg per meter. Pangkat berapa ya? Pangkat 2 ya kalau nggak salah. Pangkat 2 atau pangkat 3 gitu ya. Oh, pangkat 3 itu 2.400 kg per meter pangkat 3. Karena saya mau jadikan kilonewton, berarti nanti teman-teman coba hitung, hasilnya jadi 24. 24 kilonewton per meter pangkat 3. Ini saya coba tulis. Jadi berat jenis beton itu 2.400 kg per meter pangkat 3. Saya jadikan kilonewton. Jadi teman-teman ngajakannya seperti itu dulu. Jadi yang diketahui ditulis, terus sambil dirubah ke satuan yang mau teman-teman pakai. Gitu ya. Ini udah akhirnya QDL jadi berapa? 4,68 kilonewton per meter. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Masih bingung? Cukup ya. Terus kita E-nya, eksentrisitas, nggak ada ya, karena soalnya ini berada tepat di titik berat. Berarti E-nya 0. Nah, sekarang kita cari momen. Jadi, ini kan ada beban terbagi rata. Berarti kita pakai rumusnya 1/8 QL kuadrat. Kalau yang diketahui beban terpusat, berarti kita pakai rumus beban terpusat. Untuk live load ya. Tapi untuk dead load atau beban berat sendiri, itu selalu kita asumsikan dia beban merata. Berarti kalau untuk berat sendiri, selalu pakai 1/8 QL kuadrat. Kalau untuk live load atau beban luar, tergantung soal. Jadi ini soalnya pakai beban terbagi rata, berarti kita pakai 1/8 QL kuadrat. Oke, sekarang kita hitung dulu. Tinggal dimasukin ya teman-teman ya. 1/8, Q-nya 12, L-nya berapa itu? 12 juga. Ini nanti jadinya 216 kilonewton meter. Jangan lupa ditulis satuannya. Terus MDL sama 1/8, Q-nya gini ya. 4,68 12. Nanti jadi 84,24. Gitu. Nah, terus jadi biar nggak bingung, kita nanti butuh apa aja gini. Jadi kita lihat dulu ininya. Kita kan udah tahu ya. Jadi dari sini nanti kita butuh data apa aja, biar teman-teman nggak bingung. Habis nyari momen, nyari apa ya, saya lupa. Coba kita lihat di sini. P ini udah diketahui. Udah ada. A udah ada. M udah kita hitung. Nah, sekarang berarti yang kurang SX. SX rumusnya apa tadi? SX itu 1/6 ya. 1/6 B kali D pangkat 2. Kita coba tulis di sini. Mana tadi? Nah, SX 1/6 B D pangkat 2. Tinggal dimasukkan. B-nya berapa ya? 12 ya. Sorry. B-nya 0,3.
Ini 0,65 pangkat 2. Hasilnya berapa ini? 0,021 meter pangkat 2. Oke, saya pindah di sini aja. Nanti teman-teman bisa cross check jawabannya. Jadi tadi P ini 2000 kN. Saya tulis hasilnya aja di sini. A tadi kita udah hitung 0,195 meter pangkat 2. M-nya, nah M-nya ini teman-teman, M yang di sini itu kita jumlahkan DL sama LL. Karena ini kan sama-sama beban luar ya. Beban total ya, yang menyebabkan dia melentur. Dead load sama live load kan juga menyebabkan dia melentur. Jadi ditotalin tadi. Nah, ini dijumlahkan. Gitu. Oke, jadinya 300,24. Nanti teman-teman sambil cross check pekerjaannya ya. DL plus ML sama dengan 4 kN. Terus SX oke, udah tinggal dimasukkan. Jadi yang ini nanti teman-teman akan hitung dapat sebesar 10,25641. Saya pakai satuan kilonewton per meter kuadrat. Nah, yang ini nilainya kan sama ya. Cuma notasinya aja yang beda. 14,212,54 kilonewton per meter kuadrat. Yang atas di minus, yang bawah di plus. Yang atas dikurangi, yang bawah ditambahkan. Nah, ini sama dengan 0 ini, itu ya, persamaan aja. Tapi teman-teman nggak usah bingung, ini diabaikan aja sama dengan 0. Ini maksudnya artinya cuma persamaan. Tapi nanti sama dengannya ya sesuai sama hasil. Paham ya maksudnya ya? Ini aja biar nggak bingung. Sama dengan 0-nya ini nggak usah dianggap. Jadi maksudnya ini rumusnya aja. Jadi nanti tinggal dijumlahkan, misalnya yang serat bawah. Nanti serat bawah akan ketemu 39,56 sekian kilonewton per meter kuadrat ya. Ini kecil sekali, teman-teman. Terus yang atas, nah ini kan hasilnya jadi positif ya. Enggak sih? Nah ini teman-teman lihat. Ini 10.000. Nah ini 10.000. Yang ini 14.000. Hasilnya jadi gede yang positif kan ya. Berarti nanti ini hasilnya jadi positif. Nah terus yang atas jadi hasilnya negatif. Saya tulis dulu. Gambarnya harus sesuai nanti. Ini positif. Teman-teman jangan lupa kasih notasi ya. Yang atas jadi berapa itu? 24.000. Nah, gambarnya harus sesuai teman-teman. Nanti kalau diminta buat ngegambar diagram harus sesuai. Jadi kalau ini sesuai skala ya, berarti misal kalau 24.000 segini. Ini 3.000 kan kecil sekali, tapi dia positif. Nah, jadinya seperti ini. Gitu, yang di sini negatif, yang di sini positif. Jangan ini hasilnya positif, tapi teman-teman gambarnya negatif. Atau teman-teman gambarnya 0. Ya, jangan ya. Jadi harus sesuai hasilnya. Berarti ya ini masih dalam batas wajar karena ini nilainya kecil. Kalau misalnya nilainya sampai 15 sampai 20 itu baru yang tidak diizinkan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Yang
2 dan 3 teman-teman kerjakan ya sebagai tugas. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Kalau begitu, yang nomor 2 sama yang nomor 3 teman-teman kerjakan. Minggu depan saya kasihkan linknya. Jadi minggu depan itu kan ngumpulin tugas ya. Jadi teman-teman udah siap, tugasnya udah di-scan. Jadi teman-teman tinggal submit aja. Jadi minggu depan itu saya kasih linknya di room chatnya Zoom. Jadi begitu kelas dimulai, saya sampaikan bahwa tugasnya silakan dikumpulkan di link chat Zoom. Link yang saya kasih di room chat maksudnya. Terus teman-teman submit. Saya kasih waktu 5 menit sampai 7 menit buat submit tugas itu sebelum kelas dimulai. Jadi setelah 5 sampai 7 menit, saya masih menerima tugasnya apabila teman-teman mengumpulkan, namun akan ada pengurangan nilai. Jadi saya harap sebelum kelas dimulai, tugasnya udah siap di-scan, sudah di-scan. Jadi teman-teman kelas dimulai, tinggal submit aja. Jadi kelas dimulai nggak perlu ngefoto-foto lagi, nggak perlu nge-scan lagi. Jadi langsung di-submit. Jadi udah disiapkan di komputernya masing-masing, tinggal di-submit di link yang akan saya bagikan besok. Jelas ya teman-teman ya, sampai sini ya. Jadi ini, oke. Jadi PR-nya yang ini, yang ada eksentrisitas sama yang melengkung. Sesuai sama rumusnya ini. Teman-teman pakai rumus itu. Oke? Ini jangan lupa ini PCOS ya harusnya. Ikut yang ini. Hasilnya akan kurang lebih sama. Ya, kalau begitu nggak ada pertanyaan? Permisi Bu, untuk petanya sendiri itu kita mencari atau dapat dari soal? Soalnya di soal tidak ada. Nggak ada ya? Saya kasih 20 aja. Datanya 20 ya teman-teman. Baik Bu, terima kasih. Oke. Cukup ya? Kalau begitu materi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.